Perkenalkan, nama saya Afifa Khansa Nadiro, NIM 1802101020049. Di sini saya akan menjelaskan materi berdasarkan kompetensi dasar 3.8, menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya lebih memfokuskan kepada radiasi benda hitam. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa arti benda hitam. Istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan fisika yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak dapat memantulkan cahaya, di mana benda tersebut akan menyerap seluruh radiasi benda termal yang diterima dan kemudian akan dipancarkan kembali oleh benda dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi, pada dasarnya, warna-warna pada benda itu ternyata memiliki kemampuan untuk memancarkan radiasi. Salah satu warna benda yang dapat memancarkan radiasi yaitu benda yang berwarna hitam. Benda yang berwarna hitam itu sendiri memiliki kemampuannya lebih dalam menyerap cahaya. Itulah sebabnya ketika kita memakai pakaian yang berwarna hitam di bawah terik matahari pada siang hari, maka akan terasa lebih panas daripada kita menggunakan baju yang berwarna terang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam adalah suatu jenis radiasi elektromagnetik yang di dalam atau di sekitar benda berada dalam kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau terjadinya proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Sehingga ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya, kita itu dapat merasakan melalui suhu atau perubahan ke warna-warna tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya radiasi benda hitam? Benda hitam ideal dapat digambarkan oleh suatu rongga hitam yang memiliki lubang-lubang kecil. Ketika cahaya memasuki rongga melalui lubang-lubang kecil, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat keluar kembali. Saat terjadi proses pemantulan cahaya, sinar akan diserap oleh dinding-dinding yang berwarna hitam. Benda hitam tersebut akan menyerap cahaya apabila suhunya itu lebih rendah daripada suhu sekitarnya dan akan memancarkan cahaya ketika suhunya itu lebih tinggi daripada suhu sekitarnya. Dasarnya, spektrum radiasi panas yang dipancarkan oleh suatu benda panas itu bergantung pada komposisi benda tersebut. Nilai absorpsi atau daya serap dan emisivitas atau daya pancar pada benda hitam besarnya sama dengan 1, di mana benda hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Perlu kita ketahui bahwa absorpsi atau daya serap merupakan perbandingan flux pancaran atau flux cahaya yang diserap oleh suatu benda terhadap flux yang tiba pada benda tersebut. Sedangkan emisivitas atau daya pancar merupakan karakteristik suatu materi yang menunjukkan perbandingan daya yang dipancarkan per satuan luas oleh suatu permukaan terhadap daya yang dipancarkan benda hitam pada temperatur yang sama. Lalu, bagaimana nilai emisivitas pada benda yang berwarna putih? Nilai emisivitas pada benda yang berwarna putih besarnya sama dengan 0. Artinya, benda putih akan memantulkan seluruh energi radiasi. Selanjutnya adalah karakteristik radiasi benda hitam. Yang pertama adalah mampu menyerap sinar radiasi atau energi kalor yang datang. Yang kedua, mampu memancarkan sinar radiasi atau energi kalor yang datang. Dan yang ketiga adalah memiliki nilai emisivitas E sama dengan 1 atau mendekati 1. Energi kalor ataupun sinar yang datang mengenai benda hitam akan diserap dan dipancarkan. Kemampuan benda dalam memancarkan sinar itu disebut dengan nilai emisivitas benda. Apabila nilai emisivitas benda adalah 1, maka benda tersebut mampu memancarkan dan menyerap energi kalor atau sinar radiasi yang datang dengan sempurna.
Hal ini dapat dilakukan oleh benda hitam sempurna, namun pada kenyataannya benda hitam sempurna itu tidak ada, sehingga benda hitam sempurna itu hanyalah sebuah idealisasi atau perbandingan saja. Oleh karena itu, emisivitas benda hitam berada di antara 0 dan 1. Selain karakteristik radiasi benda hitam, juga terdapat sifat spektrum cahaya benda hitam yang ideal. Yang pertama adalah benda hitam yang lebih panas akan memancarkan lebih banyak panjang gelombang. Apabila saya memiliki dua benda hitam, kemudian dua benda hitam itu saya bandingkan tanpa melihat panjang gelombang, ketika salah satu benda hitam tersebut saya panaskan, maka benda hitam yang lebih panas akan mengeluarkan lebih banyak cahaya daripada benda hitam yang lebih dingin. Sifat yang kedua adalah spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva tersebut akan bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Seperti halnya matahari yang memiliki suhu rata-rata senilai 5800 Kelvin, kemudian saya juga memiliki benda hitam yang memiliki suhu yang sama dengan matahari. Maka benda hitam yang memiliki suhu yang sama dengan matahari tersebut akan memiliki puncak rata-rata 500 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang berwarna kuning. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum-hukum radiasi benda hitam. Yang pertama adalah hukum Stephen Boltzmann. Hukum Stephen Boltzmann ini ditemukan pertama kali pada tahun 1879 oleh seorang fisikawan asal Austria yang bernama Joseph Stephen. Joseph Stephen melakukan eksperimen yang menyatakan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua benda hitam panas pada semua frekuensi adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Selang beberapa tahun kemudian, berdasarkan teori gelombang elektromagnetik cahaya, Boltzmann menyempurnakan hukum yang diungkapkan oleh Stephen dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell, sehingga dari gabungan tersebut terbentuklah persamaan yang dikenal dengan hukum Stephen Boltzmann. Dari hukum Stephen Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan persatuan luas permukaan benda hitam yang ideal dalam satuan waktu akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Dan kemudian, untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam dapat dinyatakan sebagai I total sama dengan P dibagi A, sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4, atau dapat kita jabarkan menjadi P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Di mana P adalah daya radiasi dengan satuan Joule per sekon, A adalah luas permukaan dengan satuan meter persegi, sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann yang besarnya adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. E adalah emisivitas, di mana emisivitas ini adalah merupakan konstanta yang besarnya tergantung pada sifat permukaan benda yang punya nilai antara 0 hingga 1. Untuk benda yang memiliki nilai emisivitas 1 dinamakan benda hitam. Lalu kemudian adalah T. T itu merupakan suhu yang satuannya adalah Kelvin. Yang kedua adalah hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini ditemukan oleh salah satu seorang fisikawan yang bernama Wilhelm Wien pada tahun 1896. Wilhelm Wien ini menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Itu artinya dari frekuensi yang rendah menuju ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Kita punya permisalan, apabila terdapat sebuah batang besi yang kemudian batang besi itu terus dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, yang awalnya batang besi itu berwarna kemerahan, maka lama-kelamaan apabila suhunya terus meningkat, maka warna batang besi tersebut akan berubah menjadi kuning kemerahan dan sampai akhirnya batang besi tersebut akhirnya memijar. Maka menandakan bahwa panjang gelombang cahaya merah itu akan lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah akan lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning.
Coba kita perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan simulasi pergeseran wind. Pada percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Saat suhu benda berubah, maka intensitas juga ikut berubah, sehingga akan terjadi suatu pergeseran. Pergeseran ini dinamakan dengan pergeseran wind, di mana pergeseran ini digunakan untuk memperkirakan suhu pada benda. Grafik tersebut menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Ketika suhu pada benda hitam itu meningkat, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum akan bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Berdasarkan percobaan wind dapat dinyatakan persamaan sebagai berikut. Lambda max dikali T sama dengan C, di mana lambda max adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum yang dinyatakan dengan meter. C adalah ketetapan pergeseran wind sebesar 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Dan yang terakhir adalah hukum Planck. Hukum Planck ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan fisika yang bernama Max Planck pada tahun 1900. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Hukum radiasi Planck menunjukkan terjadinya penyebaran energi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam, sehingga terdapat dua postulat mengenai energi radiasi benda hitam, antara lain yang pertama adalah energi yang dipancarkan oleh sebuah benda berbentuk paket-paket kecil terputus-putus yang disebut dengan kuanta. Getaran energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul-molekul benda dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan N kali H kali V, di mana E adalah energi dengan satuan Joule, N adalah jumlah foton, dan H adalah konstanta Planck yang besarnya 6,626 dikali 10 pangkat min 3 Joule sekon, dan V adalah frekuensi radiasi dengan satuan sepersekon. Yang kedua adalah energi radiasi diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskret yang disebut dengan kuanta atau foton. Energi radiasi ini terkuantisasi di mana energi untuk satu foton adalah E sama dengan H kali V, di mana H merupakan konstanta Planck sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 3 Joule sekon, dan E adalah energi dengan satuan Joule, dan V adalah frekuensi radiasi dengan satuan sepersekon. Aplikasi radiasi benda hitam. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Contohnya, ketika memarkirkan mobil pada siang hari, suhu di dalam mobil terasa lebih panas daripada suhu di luar. Hal ini dikarenakan sebagian energi panas matahari telah diserap oleh kursi dan lain sebagainya yang terdapat di dalam mobil. Yang kedua adalah penggunaan pakaian. Pada malam hari, ketika seseorang menggunakan pakaian berwarna hitam, maka akan terasa lebih hangat karena permukaan yang gelap mampu menyerap dan memancarkan kalor dengan baik. Sehingga pakaian yang berwarna terang sangat cocok digunakan ketika siang hari yang panas karena tubuh tidak terlalu merasakan panasnya terik matahari. Yang ketiga adalah mengukur suhu matahari. Melalui penelitian spektrum sebuah bintang, maka kita dapat mengetahui suhu matahari yang berpedoman pada spektrum radiasi benda hitam. Energi yang dihasilkan oleh matahari atau bintang terdiri dari berbagai bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat diketahui melalui frekuensi atau panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akan merambat dalam ruang angkasa dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan spektrum cahaya. Dan yang keempat adalah panel surya.
Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk menyerap radiasi dari matahari. Panel surya terdiri dari wadah logam yang berongga yang dicat hitam dengan panel yang terbuat dari kaca. Kalau radiasi dari matahari diserap oleh permukaan hitam dan dihantarkan secara konduksi melalui logam, bagian dari panel akan dijaga tetap hangat oleh efek rumah kaca, kemudian sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanas air domestik. Aplikasi radiasi benda hitam yang terakhir adalah termos. Termos merupakan salah satu penerapan dari radiasi benda gelap. Prinsip kerja termos adalah lapisan perak yang mengkilap akan mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan perak tersebut akan memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Dinding gelas pada termos merupakan konduktor yang jelek sehingga tidak dapat memindahkan kalor. Ruang vakum di antara dua dinding akan mencegah perpindahan kalor baik secara konveksi maupun konduksi. Sumbatan pada termos dibuat dengan bahan isolator untuk mencegah agar tidak terjadi konveksi dengan udara yang ada di luar. Selain 5 contoh dari aplikasi radiasi benda hitam yang saya sebutkan, masih banyak lagi aplikasi radiasi benda hitam yang perlu kalian ketahui. Selain aplikasi dari radiasi benda hitam, kita juga akan membahas contoh soal dari radiasi benda hitam. Salah satu contoh soal dari radiasi benda hitam yaitu intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 watt per meter persegi. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nanometer, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu adalah. Dari contoh soal tersebut, kita dapat mengetahui intensitas radiasi senilai 66,3 watt per meter persegi, panjang gelombang sebesar 600 nanometer yang setara dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter, konstanta Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, dan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 per meter. Sehingga dari sinilah kita dapat mengetahui jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu frekuensi yang ada di sana, yang dihasilkan. Gimana cara mencari frekuensinya? Cara mencari frekuensinya itu menggunakan rumus F sama dengan V per lambda, di mana V itu merupakan kecepatan cahaya, sehingga F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7. Dari sinilah hasil frekuensi didapatkan sebesar 0,5 dikali 10 pangkat 15 Hz. Setelah mengetahui jumlah frekuensi, maka langkah selanjutnya kita akan mencari jumlah foton berdasarkan rumus intensitas. Rumus intensitas itu sendiri yaitu I sama dengan P per A, dapat dijabarkan menjadi E per AT. Sedangkan E itu sama dengan N kali H kali F, sehingga I sama dengan N kali H kali F dibagi A kali T. Dari persamaan tersebut dapat kita operasikan menjadi N dibagi AT sama dengan I dibagi HF. Sehingga hasilnya 66,3 watt per meter persegi dibagi 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon dikali 0,5 dikali 10 pangkat 15 Hz, sehingga hasil jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu yaitu 2 kali 10 pangkat 20 foton.